pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraannya dengan judul Makna Lambang Pancasila. Lambang Pancasila. Nah, kita sudah tahu bahwa lambang Pancasila itu ada 5, tapi di lambang Pancasila itu ada lambang Garuda. Jadi lambang Pancasila itu kan di leher gambar burung Garuda. Ini gambar burung Garuda, ya kan? Burung Garuda di Pancasila di Indonesia khususnya itu kan ada 45 helai untuk bulu yang di lehernya. Itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian 17 untuk helai sayapnya itu melambangkan tanggal, betul? Dan 8 untuk bulu ekor itu melambangkan bulan kemerdekaan. Kemudian ini Pak, ada gambar. Oke. Nah, ini gambar apa? Bintang. Bintang untuk lambang Pancasila nomor 1. Lanjut lagi. Ada rantai. Siapa yang tahu? Tolong sebutkan Pancasila 1 sampai 5. Ini siapa namanya? Messi, tolong sebutkan Pancasila 1 sampai 5. Pancasila 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan kebangsaan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk teman. Nah, tadi kan sudah disebutkan Pancasila itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Pak akan menjelaskan setiap lambang ini mempunyai arti dan makna. Dari gambar misal sila nomor 1 itu kan gambar bintang berwarna emas dan backgroundnya itu latar belakangnya warna hitam. Jadi Pancasila nomor 1 tentang yang ketuhanan yang Maha Esa, arti dari warna bintang warna emas itu adalah melambangkan cahaya Tuhan. Jadi seperti yang pernah Bapak jelaskan bahwa Indonesia diwajibkan dan mempunyai hak untuk memiliki dan memeluk agama masing-masing. Jadi kalau secara arti warna emasnya itu melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi seluruh manusia. Kemudian untuk warna hitam yang menjadi latar belakang dari warna emas itu melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Jadi makanya diambil warna emas, bintang dan hitam dengan bunyi bahwa nomor 1 tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk sila yang kedua yaitu tentang, kita lihat warnanya ini warna rantai emas kan, backgroundnya warna merah.
Nah, untuk rantai warna emas itu melambangkan, kalau untuk tali rantai itu, tali rantai kan rantai satu ini berdempetan, 1, 2, 3 sampai bulan kan. Nah, itu melambangkan laki-laki di Indonesia. Kemudian tali rantai yang ini kan dibagi dua. Ada yang bulat, ada yang panjang, betul? Kalau diperhatikan dengan betul-betul, ini beda. Ini ada bulat, ini ada panjang. Satu melambangkan laki-laki, yang kotak ini melambangkan laki-laki. Kemudian untuk dia yang warna yang berbentuk bulat itu melambangkan perempuan. Jadi Indonesia itu di sila kedua mempunyai makna. Untuk rantainya itu ada 2 macam, rantai bulat dan rantai atau kotak, melambangkan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian warna emas yang ada di rantai itu melambangkan kejayaan dan keagungan. Jadi kejayaan untuk siapa? Untuk masyarakat Indonesia. Terus latar belakangnya itu kan ada warna merah. Warna merah biasanya untuk melambangkan sikap apa? Pemberani kan? Ya, betul, pemberani. Jadi sila kedua itu bermakna, kalau secara khususnya itu bangsa Indonesia itu melambangkan saling bantu dan tolong-menolong. Paham? Jadi saya dicatat. Kali ini materi ini benar-benar ini mungkin masuk di ujian. Kemudian lambang yang nomor 3 yaitu pohon apa? Pohon beringin. Nah, pohon beringin ini karena batangnya besar dan daunnya rimbun, itu melambangkan tempat berteduh dan berlindung. Jadi dia punya akar tunjang di situ, mempunyai sulur, mempunyai latar belakang putih. Latar belakang putih yang di sini ini kan latar belakang putih. Ini melambangkan kesucian. Kesucian siapa? Kesucian dalam arti bernegara untuk rakyat Indonesia. Nah, untuk lambang nomor 3 ini dipakai untuk lambang Pancasila untuk sebagai bahwa Indonesia ini menjunjung tinggi persatuan dan dalam keberagaman. Dalam keberagaman itu artinya apa? Artinya karena Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat budaya. Jadi dengan adanya persatuan Indonesia, kita tidak terpecah. Ngerti? Kemudian untuk Pancasila nomor 4 itu ada gambar banteng dan mempunyai latar belakang merah. Artinya apa? Banteng itu kalau kita lihat di video di TV atau sebenarnya di film-film, pasti banteng ini dia bergerombol dan tidak pernah hidupnya banteng itu berkelompok. Beda dengan misalnya kerbau cuma 1 atau 2. Kalau banteng ini kan kalau di video-video pasti banyak. Nah, itulah mengapa diambil lambangnya itu banteng. Karena satu banteng tadi suka berkumpul dan ini dilambangkan ke bangsa Indonesia. Dan kemudian mempunyai latar belakang merah itu sama, mempunyai sikap pemberani. Jadi untuk sila keempat ini diambil sebagai simbol karena bermakna bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam
padi melambangkan bahwa Indonesia ini mempunyai ketahanan pangan yang bagus, dan kapas ini mengetahui bahwa Indonesia mempunyai sandang. Sandang itu apa namanya, perlengkapan bahan pakaian. Bahan pakaian Indonesia itu tidak akan kurang. Jadi dilambangkan ke Pancasila bahwa Indonesia ini akan makmur dari segi ketahanan pangan dan pakaian. Jadi tidak akan terlantar. Nah, di lambang padi dan kapas itu mempunyai latar belakang putih. Sama artinya apa? Bahwa warna putih itu melambangkan jadi simbol sila kelima ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Jadi dilambangkan di Pancasila ini bahwa Indonesia ini harusnya adil, dibilang harusnya sama rata, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang terlantar. Itu cita-cita dari Pancasila, dan siapa yang akan mewujudkannya? Yang akan mewujudkannya salah satunya adalah kita sebagai siswa-siswi. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus belajar yang rajin, hormat dengan orang tua, jangan nakal. Jadi kita harus ingat, kita semuanya punya cita-cita. Cita-citanya pasti bagus-bagus. Ada yang mau jadi polisi, ada yang jadi dokter, guru. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, Bapak akan memberi contoh dari setiap sila dari Pancasila ini. Kita ambil contoh satu-satu. Untuk misal sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misal karena kita ketuhanan yang Maha Esa tadi kan pasti mempunyai beragam agama. Tadi kan banyak. Pasti kalian sudah tahu Indonesia kan mempunyai ada agama Islam, ada agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu. Jadi misal salah satu contohnya, kalau misalnya kita sebagai yang mempunyai agama Islam, jadi misal ada teman kita beragama Buddha. Di agama Buddha kan agama Buddha atau agama Hindu biasanya ada kegiatan perayaan keagamaan. Nah, kita kalau sebagai warga yang beragama Islam tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Begitupun sebaliknya, Indonesia yang agama Buddha atau Hindu atau Kristen, misalnya kita yang Islam sedang berpuasa, jadi mereka tidak boleh mengganggu kita. Misal memberi minuman, disuruh minum atau makan, itu tidak boleh. Paham? Dicatat ya nanti faktanya. Kemudian untuk sila yang nomor 2, misalnya keadilan yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita di luar atau di lingkungan umum, misal ada teman atau keluarga kita atau tetangga kita yang terkena banjir. Nah, salah satu contoh yang bisa kita terapkan untuk sila kedua ini yaitu dengan cara misalnya apa? Kita mengumpulkan bantuan, memberikan sumbangan, misalnya dari membawa beras atau misalnya membawa uang untuk dikumpulkan. Kalau di rumah apa contohnya Pak? Contohnya adalah misalnya kalian membantu orang tua, misalnya apa? Membantu membersihkan kamar, membantu menyapu rumah, membantu memasak.
Itu salah satu contoh yang ada di sila kedua yang bisa diterapkan di rumah. Kemudian untuk Persatuan Indonesia yang nomor 3. Persatuan Indonesia misal tadi contohnya kalau di sekolah, ini kita contohkan di sekolah. Misal tadi ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Sunda, ada suku misalnya dari luar negeri. Jadi kita bisa contohkan Persatuan Indonesia dengan cara apa? Kalau kita bermain tidak memandang suku. Jadi kita harus bersatu. Oh ini kawanku, ini kawanku. Jadi kita berbagai macam. Dari temannya tadi bermacam-macam, dari berbagai macam suku. Kemudian untuk sila nomor 4. Sila nomor 4 itu isinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Kalau misalnya nih di sekolah, di kelas kita, misal ada pemilihan kepala atau ketua kelas. Nah, ketua kelas kita dengan sistem voting. Voting itu siapa yang milih ini? Misalnya, misal pemilihan ketua kelas yaitu Arif misalnya dan Bila. Nah, di sini kita sistem siapa yang mau pilih Bilal? Angkat tangan kan? Cetak. Nah, ini salah satu contoh penerapan untuk sila keempat. Jadi memutuskan sesuatu itu adalah dengan cara bermusyawarah, bukan semena-mena. Jadi harus ada musyawarah. Kemudian untuk sila yang nomor 5 itu kan lambangnya padi dan kapas. Isinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penerapan yang di sekolahnya kita bisa misalnya teman kita mempunyai karya gambar. Nah itu dengan menguji dengan benar, oh bagus ya, gambar kamu ini. Kita menguji gambar tadi, menguji teman tadi, hasil karya dari teman kita itu ya salah satunya adalah penerapan sila yang kelima. Ngerti? Jadi itulah pemaparan untuk materi kita tentang makna lambang Pancasila. Jadi coba Pak tanya, siapa yang tahu salah satu pendiri dari salah satu pencetus dari lahirnya Pancasila? Yang tahu apa tangan? Ada yang tahu? Kalau presiden pertama Indonesia siapa? Insinyur Soekarno. Nah, salah satu sebenarnya dari pencetus Pancasila itu ada 3. Salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu ada temannya lagi 2 orang, yaitu Bapak Sukumo dan Bapak Muhammad Yamin. Jadi 3 orang yang mencetuskan Pancasila ini. Nah, kelompok 3 orang ini mereka mempunyai nama kelompok yaitu Panitia 9. Panitia 9 walaupun dia cuma 3. Kenapa? Karena mereka ini menghasilkan rumusan Panitia 9 itu menjadi rumusan Pancasila. Tahu kan tadi pokok rumus Pancasila itu yang utamanya ada 3. Kemudian kalau Bapak sudah memaparkan tentang Pancasila, makna Pancasila, jadi
sama, Bapak akan memberikan kertasnya ini berupa lambang Pancasila. Jadi kelompok satu. Tugasnya sama. Tugasnya itu bagi yang Bapak kasih gambar, ini seperti puzzle. Puzzle-nya itu mudah. Jadi kelompok 1 atau kelompok 2 silakan catat nomor Pancasila yang Bapak sebutkan dan tebak gambarnya yang mana. Paham? Ini kelompok 5. Sebutkan untuk kelompok 5 sebutkan isi dari Pancasila yang nomor 2. Oke, betul? Kelompok 4 sebutkan isi dari Pancasila nomor 1. Betul? Kelompok 3 sebutkan isi Pancasila nomor yang lambangnya banteng. Betul? Kelompok 3 sebutkan isi dari lambang Pancasila yang rantai dan background warna merah. Yang lambangnya rantai. Betul? Kelompok terakhir, kelompok 1. Sebutkan lambang Pancasila, isi lambang Pancasila pohon beringin. Isinya apa nomor? Pohon beringin, Persatuan Indonesia. Jadi Bapak rasa kalian sudah paham tentang makna lambang Pancasila. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tes, Bapak mau tanya. Yang mau bertanya, Bapak silakan. Ada yang mau tanya tentang lambang Pancasila, tentang artinya, tentang berdirinya? Baik, berarti kalau sudah ada pertanyaan, Bapak simpulkan bahwa kalian sudah paham. Nah, di sini Bapak ada soal, tolong bantu dikerjakan. Di soal yang lokasi itu ada 10 nomor. Nomornya itu dan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tugas pertamanya yaitu tulis nama dan kelas, kemudian mata pelajaran. Terus waktu
kita hari ini yaitu tentang makna lambang Pancasila. Pancasila harus dan sudah sejak dulu diterapkan di Indonesia. Tapi untuk pencapaiannya atau tujuan dari Pancasila memang sampai saat ini belum tercapai seluruhnya. Misal untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Indonesia sudah adil? Adil dalam arti apa? Arti dalam misal dalam segi pendidikan Indonesia. Misal kalau daerah kota, daerah provinsi, mereka sudah lebih maju. Sedangkan kita yang di daerah-daerah yang jauh dari kota masih perlu banyak yang diperbaiki. Misal dari ruang kelas, kalau misal dari tempat duduk dan masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi kita sebagai anak-anak yang mempunyai cita-cita yang tinggi, jangan sampai kalah dengan fasilitas kita yang kurang. Paham? Cita-cita kalian mau jadi apa? Gapailah sampai berhasil. Jadi mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjawab misalnya ujian, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.